Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wisnu dari Jakarta. Ingin bertanya, sebenarnya agak kebingungan ketika lagi capek ngangon. Harus ngapain sih? Kan tadi udah dikasih wujud-wujud cara ngangonnya gimana, cara pandangannya gimana. Tapi kalau lagi capek gimana ya? Kalau lagi capek ngangon tuh ngebatin, tapi gimana agar tetap itu. Kalau ngelihat penggiat-penggiat KC ya, nggak ada capeknya bertahun-tahun di sini sampai episode 256 gitu. Ya berkali-kali menyaksikan ya akhirnya kayak nggak ada capeknya, pasti batin tuh sebenarnya kalau ngangon gitu. Cuma bagaimana cara menghindari itunya gitu atau mengatasinya. Terima kasih. Ke semua boleh, masing-masing. Monggo Syekh. Syekh Lim, monggo Syekh Lim. Pernah dengar suling Sunda enggak? Suling Sunda pernah dengar ya? Pernah. Pernah dengar kecapi Sunda? Lalu banyak sekali ada toeng gitu kan. Itu dari mana asalnya? Semua alat musik itu temukan kebanyakan saat ngangon. Mengisi waktu luang ketika sedang ngangon. Dia bikin sesuatu sambil melihat semua angonannya sedang makan di padang rumput. Seperti itu. Jadi, ingat, tadi saya katakan bahwa ngangon itu nggak cuma ngangon orang, tapi ngangon diri. Orang itu adalah cerminan diri kita. Ya, jadi kalau seandainya kita sedang lelah, ya, maka caranya gimana? Lakukan apa yang kamu suka. Kenapa? Karena dirimu protes pada saat lelah. Lelah itu protes. Kalau aku udah lelah, udah pusing, tak tinggalin kerjaan, aku touring om. Iya, aku suka touring. Gitu loh. Dan ambil motor touring, anak istriku tahu. Kalau aku udah stres, malam-malam tak keluar dari motor, keluar. Mau 1 jam, 2 jam gak balik-balik gak apa-apa. Yang penting pulang aku selesai. Kenapa? Dirimu juga butuh diangon toh. Iya, makanya jangan zolim dengan diri kita sendiri. Ya ilmu semesta. Mbah Nun lah. Ya kan? Iya. Jangan egois. Tangan ini kan bukan punya kita. Kepala ini bukan punya kita. Kita kalau udah pusing, gimana caranya? Ambil sebatang rokok, ngopi, ya kan, denger lagu jazz, dangdut, selesai toh. Iya, enak. Kita butuh healing, bos. Supaya dia seger lagi, dia kuat lagi. Kalau aku seperti itu, Mungkin para syekh-syekh ustadz yang lain silakan monggo. Ini ilmu ma'iyah juga. Kalau dari Mbah Nun sebenarnya rumusnya sederhana. Apapun yang kita rasakan itu pasti tidak akan keluar dari 3 hal. Kalau capek oke lah ya. Pasti capek fisik, capek hati, capek pikiran. Oke? Mungkin nggak 3-3-nya bareng? Mate. Pasti nggak bareng. Atau ada cara untuk beralih. Nah Mbah Nun sering kali cerita dengan banyak sekali kelakar. Dan ini konkret tadi. Kalau capek hati ya pindah. Makanya teman-teman coba, ini generasinya Bang Lim ini. Kalau teman-teman lihat sampul buku pelajaran SD SMP 70-80-an lah. Itu ada kerbau yang dinaikin anak kecil. Baca buku. Apalagi satu instrumennya. Suling. Jadi fisik, estetika sama intelektual. Kalau lagi capek pikiran, jangan stuck di situ. Malam mingguan lah, ngapel lah. Kalau nggak punya pacar, ya sudah, boxing, ngajak Bang Lim. Tawuran. Itu karena nggak tersalur. Tapi stresnya pasti hilang habis tawuran. Karena ketangkap polisi. Tapi rumusnya sederhana di ma'iyah itu pindah saja, transformasi. Pasti tidak dalam waktu yang bersamaan kok. Atau mendengarkan ilmu pertanyaan tadi itu kan seger tadi ya. Ilmu baru di ma'iyah, ilmu pertanyaan tadi. Itu mungkin perpindahan dari fisik, emosi ke pikiran saja. Atur waktunya itu. Makasih. Ya, sedikit nambahin Mas Rizal terakhir mungkin. Yang jadi refleksi juga gitu. Saya juga kagum terhadap penggiat-penggiat yang ada di sini juga. Bayangkan teman-teman, Juni ini KC itu 25 tahun. Penggiat itu bahkan ada yang puluhan tahun atau dari tahun 2000-an itu udah bikin forum ini. Itu kan juga refleksi buat apa sih sebetulnya. Dan kalau saya melihat dan coba pelajarin dari penggiat-penggiat lama ya, yang saya rasa sangat mengena itu adalah soal tujuannya. Kita kan selalu bisa menyerap dari apa yang Mbah Nun sampaikan bahwa hidup kan maraton ya.
hidup kan juga bukan sementara ya. Hidup kan perjalanan panjang, kita abadi ya gitu. Itu kan lagi-lagi balik ke intensi dan visinya gitu. Itu yang energizing, yang jadi fuel gitu. Yang buat kita terus mengarah ke tujuan yang sangat jelas itu gitu. Dengan jalannya kita masing-masing kan gitu. Karena itu sangat berkaitan dan satu kalimat dari Mbah Nun itu yang jadi pengingat buat saya pribadi itu, jarak itu akan jadi sangat jauh, jarak akan jadi sangat panjang jika hati kita tidak bersabar. Jadi kan itu balik lagi itu buat nariknya lagi kita bisa lihat visi paling utamanya apa. Ketika memang kita sudah ada lelah dan lain sebagainya, kita lihat lagi. Kan kita bisa mapping apa yang kita butuhkan, termasuk yang kata Bang Lim tadi. Mungkin itu saja yang mengingatkan bahwa value, semangat itu yang selalu kita jaga. Saya belajar dari penggiat untuk terus bisa bermanfaat untuk orang lain, kan bukan soal hasil kalau kata Mbah Nun. Hidup adalah soal berjuang atau tidak berjuang gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih kok. Oh boleh? Yuk, langsung Mas. Baik, tes. Ya, perkenalkan Mas, nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dengan Ferdian. Alhamdulillah ini baru pertama kali saya kesini. Saya ngeliatnya biasa di IG pertemuan kemarin itu pengen datang, hanya saya kelupaan gitu kan. Ternyata eventnya sangat menarik. Ngomong-ngomong mengenai China, jangan-jangan uang saya buatan Cina nih, cepet habis soalnya. Nggak awet gitu kan. Baik, begini, ini menarik. Dari diskusi ini kita melihat masalah terkait dengan kepemimpinan ya, leadership kalau saya lihat begitu kan. Tidak hanya di depan tapi di belakang begitu kan. Nah, dalam konteks Om Lim ini kan pemimpin perusahaan ya. Dalam konteks di kehidupan kita di korporasi gitu kan. Saya nggak apa-apa ya masalah itu ya, bebas ya. Kadang kita punya beberapa tim yang silakan Anda ayo bekerja bareng-bareng, tapi ada yang bandel gitu loh. Nah ini experience-nya Om Lim seperti apa gitu kan. Ini kadang-kadang kapan kita harus menggunakan rotan, kayu atau besi. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sponsor. Makasih. Iya, makasih. Langsung lah. Makasih Mas Iri. Langsung. Monggo saya. Iya. Oh, sih apa? Monggo. Mau sapu iki. Satu, ada dua. Saya pelajari banyak hal. Satu, ingat gak Om? Maaf, segala sesuatu batal dikatakan ibadah tanpa hadis kalau nggak salah. Segala sesuatu batal dikatakan sebagai sebuah ibadah apabila nggak mengucapkan kata-kata itu. Bismillah, basmalah. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dengan ismun Allah yang Rahman dan Rahim, berarti penuh dengan kasih sayang. Sebagai seorang cahangon, orang yang mengangon, yang pertama penting itu adalah kasih sayang dulu. Kalau kita sudah ada penilaian kepada seseorang, ini orang goblok ini. Ini orang bedegul ini orang bawaan si bapak ini pasti orangnya kayak gini-gini. Kita kalau sudah menilai anak buah kita, udah nggak bisa memimpin apapun kita. Kita kalau punya anak, udah ngomong ini anak keterbelakangan ini anak susah diatur ini. Ya jadi kun fayakun. Kitanya dulu. Kenapa demikian kitanya dulu? Karena konsep caangon itu adalah mengangon diri baru bisa mengangon orang lain. Persepsi kita dulu beresin dulu. Maka orang yang bisa jadi caangon, jadi pemimpin, punya leadership itu, dia harus lepas dari kebencian, iri hati, dari syahwat sangka. Tulus dulu dia, baru dia bisa mimpin. Jadi pertama basmalah dengan kasih sayang Tuhan. Yang kedua adalah, tipikal pekerja Indonesia, tipikalnya kalau dikerasin, ya putus, ditarik putus, dikendorin, belagu. Oh ciri-cirinya gitu, tarik ulur. Maka, gini, teman-teman ada pernah main Mobile Legends nggak? Mobile Legends. Kenapa bisa berjam-jam main Mobile Legends? Karena menarik toh. Ada visi, ada misi kan? Betul ya? Kalau aku gak mau pusing, aku bikin sistem untuk mengatur perjalanan mereka. Kalau sekian poin, kalau jalan lagi sekian poin, jalan lagi sekian poin. Boleh poinnya namanya KPI, boleh poinnya namanya Star Wars. Gak masalah.
Gitu loh. Bikin permainan menarik, bikin pekerjaan like a game, work like a game. Kenapa? Karena hidup itu adalah permainan, bukan begitu Ustaz? Betul ya? Nah gitu loh. Bukan begitu Pak Kiai? Gitu loh. Iya, hidup permainan. Kalau hidup permainan, ya mainkan saja Om. Kok pusing gitu? Ya, kita itu nggak boleh terganggu pikiran kita, hati kita dengan orang lain, sesuatu yang di luar diri kita. Kenapa? Itu konsep berdaulat. Aku tak bisa diatur oleh apapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berdaulat. Hanya Allah yang bisa ngatur aku. Gitu loh. Apabila seorang pemimpin berdaulat pada dirinya, maka insya Allah aura kepemimpinan dia akan tercium kemana-mana. Akan tersebar kemana-mana. Hari ini, Mbah Nun sedang tirakat panjang bagiku. Tetapi kehadiran beliau terasa dekat sekali dengan kita. Iya apa enggak? Iya kan? Nah itu luar biasa. Jadi itu Pak. Yang pertama basmalah, yang keduanya adalah talik ulur. Ya. Yang ketiganya adalah cermin. Kalau seandainya seorang suami mendapatkan seorang istri cerewet, jangan marah-marahin dulu istrinya cerewet. Katakan dulu dengan Allah, ya Allah, jangan-jangan selama ini aku cerewet padamu ya Allah. Sehingga engkau cerminkan istriku cerewet. Kalau seandainya dalam sholat, ya makmum salah, yang salah siapa? Imam, beres. Itulah beratnya jadi imam, ya kan? Jadi apapun yang terjadi dalam kantormu, dalam kepemimpinanmu, dalam rumah tanggamu, apapun yang terjadi, itu adalah dirimu semuanya. Kenapa? Dibutuhkan cermin yang banyak untuk melihat diri kita siapa sebenarnya, untuk kembali kepada Allah ilahi Rabbi. Demikian.